Setiap tanggal 10 Muharram, sebagian umat Islam memperingati wafatnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cucu Nabi Muhammad itu wafat secara tragis pada tahun 61 Hijriah atau saat berusia 58 tahun. Dalam catatan Prof. Nadir Shah Hossein, Sayyidina Husain keluar dari tenda sesaat setelah menunaikan sholat subuh. Ia bergegas dengan menaiki kuda kesayangannya. Beliau menatap pasukan yang tengah mengepungnya. Sebelumnya, pasukan Husain bertempur merangsek menghadapi hujan panah, lembing, tombak, dan ayunan pedang pasukan musuh. Namun, mereka akhirnya tumpas. Di hadapan 4.000 pasukan musuh yang dipimpin Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Husain berpidato yang begitu indah dan menyentuh hati. Lihatlah nasabku, pandangilah siapa aku ini, lantas lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan, apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan mencederai kehormatanku? Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari wasi dan keponakan nabimu, yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah, pemuka para syuhada adalah pamanku? Bukankah Ja'far yang akan terbang dengan 2 sayap di surga itu pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat yang masyhur di antara kalian sendiri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentang saudaraku dan aku? Kata baginda Rasul, keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga. Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan sungguh itu benar karena aku tak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyakanlah kepada para sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah al-Ansori, Abu Sa'id al-Khudri, Sahal bin Sa'ad, Zaid bin Akam, dan Anas bin Malik, yang kesemuanya akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku. Tidakkah ini semua cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku? Menurut penuturan Prof. Nadir Shah, kata-kata yang begitu elok dari Sayyidina Husain itu direkam oleh sejumlah kitab dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Seperti misalnya Tarikh at-Tabari di jilid kelima halaman 425, dan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah jilid ke-8 halaman 193. Namun, sayangnya, mereka yang telah terkunci hatinya tidak akan tersadar dengan pidato tersebut. Pasukan yang mengepung atas perintah Ubaidillah bin Ziyad itu, memaksa lelaki yang bernama Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah, ujar Prof. Nadir Shah melalui video yang diunggah di akun media sosialnya. Tidakkah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa pertarungan di masa khilafah itu dulu sampai mengorbankan nyawa seorang cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa masih mau dibilang khilafah itu satu-satunya solusi umat? Tanya Prof. Nadir Shah. Rais Syuriah PCINU Australia, New Zealand ini menukil bagaimana Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah bercerita tentang Sayyidina Husain yang terbunuh di Karbala pada 10 Muharram, atau yang dikenal dengan Hari Asyura. Begini penuturan Ibnu Katsir. Pasukan memukul kepala Husain dengan pedang hingga berdarah. Husain membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya, dan dengan cepat balutan kain itu terlihat penuh dengan darah Husain. Shimr bin Zil Jausian memerintah pasukannya menyerbu Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru. Ibnu Katsir melanjutkan tulisannya, yang membunuh Husain dengan tombak adalah Sinan bin Anas bin Hamar, dan kemudian dia menggorok leher Husain dan menyerahkan kepala Husain kepada Hawali bin Yazid. Anas melaporkan bahwa ketika kepala Husain yang dipenggal itu dibawa kepada Ubaidillah bin Ziyad, yang kemudian memainkan ujung tongkatnya menyentuh mulut dan hidung Husain. Anas berkata, "Demi Allah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah mencium tempat engkau memainkan tongkatmu ke wajah Husain ini." Ibnu Katsir mencatat 72 orang pengikut Sayyidina Husain yang terbunuh hari itu. Imam As-Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafah mencatat 4.000 pasukan yang mengepung Sayyidina Husain dan keluarganya di bawah kendali Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada hari terbunuhnya Sayyidina Husain, Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafah mengatakan, dunia seakan berhenti selama 7 hari, mentari merapat laksana kain yang menguning, terjadi gerhana matahari di hari itu. Langit pun terlihat memerah selama 6 bulan. Imam Suyuti juga mengutip dari Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan kisah dari Salma yang menemui Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu masih hidup. Ummu Salamah wafat pada tahun 64 Hijriah, sementara Sayyidina Husain terbunuh tahun 61 Hijriah. Salamah bertanya, "Mengapa engkau menangis?"
Ummu Salamah menjawab, semalam saya bermimpi melihat Rasulullah yang kepala dan jenggot beliau terlihat berdebu. Saya tanya, mengapa engkau wahai Rasul? Rasulullah menjawab, saya baru saja menyaksikan pembunuhan Husain. Begitulah dahsyatnya pertarungan kekuasaan di masa khilafah dulu, mereka tidak segan membunuh cucu Nabi demi kursi khilafah. Apa mereka sangka Rasulullah tidak akan tahu peristiwa ini? Lantas, apakah mereka yang telah membunuh Sayyidina Husain kelak masih berharap mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar? Dalam kisah yang memilukan ini sungguh ada pelajaran untuk kita semua, pungkas Prof. Nadir Syah. Dalam tragedi Karbala itu, Ali Asgar, anak Sayyidina Husain yang baru berusia 6 bulan juga terbunuh. Cicit Nabi Muhammad itu dibunuh Hurmala dengan melepas anak panah bermata 3 ke leher sang bayi sebelum abahnya, Sayyidina Husain meminta air untuk bayinya yang kehausan itu.